Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Maulana dari kelas 1E dengan NPM 2210631070119. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 3 tentang artologi. Artologi berasal dari bahasa Yunani yaitu atron yang berarti sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang menjelaskan tentang sendi tubuh manusia. Nah, lanjut ke klasifikasi persambungan dan persendian. Di sini persambungan itu bisa disebut sinatros yang berarti permukaan tulang yang dihubungkan secara langsung dan diperkuat oleh jaringan ikat. Adapun 4 macam persambungan diantaranya suture atau jahitan yang dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama coronal suture dan yang kedua sphenoidal suture. Lanjut ke poin yang kedua, ada syndelesis, yang ketiga gomposis, dan yang keempat synchondros. Oke, lanjut ke bagian persendian. Pada persendian ini terjadi gerakan, namun gertakannya sedikit. Macam-macam apriatros ini terdiri dari simfisis. Contoh dari simfisis itu sendiri ada 4. Yang pertama articulatio intercalvus vertebrae, yang kedua articulatio sacroiliaca, yang ketiga ada simfisis pubis. Simfisis pubis itu persendian antara tulang kemaluan atau os pubis yang kiri dan kanan, dan yang terakhir ini ada pada wanita jaringan rawan berserabut yang terdapat pada simfisis pubis dan articulatio sacroiliaca menjadi lebih tebal dan melunak ketika ibu hamil. Yang kedua tadi ada syndesmos. Syndesmos itu tulang-tulang yang membentuk dihubungkan oleh selaput jaringan ikat, bisa disebut membran interosea. Lanjut ke struktur diatros. Struktur diatros pada umumnya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ujung-ujung tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular. Yang kedua setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi. Yang ketiga di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali-tali pengikat atau bisa disebut ligamenta. Yang kelima ini yang terakhir, pada persendian terdapat kantung-kantung lender atau bursa mukos yang berada pada kafum artikular. Lanjut ke pembagian diatros. Berdasarkan jumlah tulang yang dihubungkan, diatros dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu ada articulatio simplex, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh 2 buah tulang saja. Yang kedua ada articulatio composites, yaitu suatu persendian yang dibentuk oleh lebih dari 2 buah tulang. Berdasarkan gerakan-gerakan yang ada pada diatros di sini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada sendi geser atau gliding. Yang kedua ada sendi engsel. Struktur ini hanya memberikan kemungkinan gerak pada satu bidang saja. Yang ketiga ada sendi kondyloid. Pada sendi ini struktur ekstremitas artikularnya yang satu merupakan bonggol besar atau kondyle sebagai caput artikularnya, dan yang satu lagi merupakan cekungan agak dalam sebagai tosa artikularnya. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi ini hampir serupa dengan sendi kondyloid, namun sedikit berbeda mengenai strukturnya saja. Yang kelima ada sendi putar. Pada sendi ini gerakannya seolah-olah memutari sebuah poros atau sumbu, tapi gerakan putarnya kurang dari 360 derajat. Lalu ada gerakan yang keenam, yaitu sendi peluru. Sendi ini merupakan sendi yang paling luas gerakannya. Lanjut ke kemungkinan gerak pada diatros. Gerak pada diatros terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada gerakan menggeser atau gliding movement. Yang kedua ada gerakan menyudut atau bisa disebut angular movement. Gerakan menyudut di sini terbagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama ada fleksi atau flexion.
Yang kedua ada ekstensi atau extension. Yang ketiga ada abduksi atau abduction. Lalu yang ketiga ada gerakan berputar atau rotation. Gerakan berputar ini ialah gerakan yang mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Adapun 3 macam dari gerakan berputar. Yang pertama ada pronasi atau pronation, yaitu sikap menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari menghadap ke atas menjadi menghadap ke bawah. Yang kedua ada supinasi atau supination, sikap menggulingkan atau memilingkan lengan bawah dari menghadap ke bawah menjadi menghadap ke atas. Dan yang terakhir ada sirkumduksi atau circumduction, yaitu sebuah gerakan yang membuat kerucut dengan sendi sebagai puncaknya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi artologi atau persendian. Sekiranya ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.